terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Wan Rizal dan Yom Sasmita. Herik Yosi Swardinata memiliki tanggung jawab besar. Masa kecil yang sempat berlimpah sesaat di usia 1 tahun, ketika sang ayah masih seorang kontraktor besar, lalu jatuh sakit, seketika berubah menjadi penopang keluarga, mengharuskan mandiri di masa kecil, meringankan beban sang ibu yang hanya seorang guru SD, hingga mencoba mendapatkan uang jajan dengan membantu para petani, berjualan balon saat SMK, jadi tukang parkir, hingga menjadi kenek angkot. Berbagai pekerjaan telah dicobanya untuk menyambung hidup. Dari sinilah tekad Herik untuk bisa berkembang bebas finansial di usia muda saat usianya 35 tahun. Herik pun mencoba peruntungan untuk merubah nasib, merantau dari Bukit Tinggi ke Jakarta tanpa modal. Mengawali bisnisnya dengan bermodalkan Rp400.000 dari hasil sistem kantau, berasal dari kata Minangkabau, yaitu usaha berbasis kepercayaan dan hubungan baik antar etnis. Memulai dari berdagang kaki lima di Tanah Abang. Setelah itu dirinya mencoba berjualan topi di pasar malam, meskipun hidup berpindah-pindah tempat di berbagai wilayah Pulau Jawa. Kerja kerasnya ini selama 2 tahun dari berdagang pasar malam menghasilkan uang mencapai 10 juta. Herik yang kala itu berfilosofi, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di mana ada trotoar, di situ dagangan digelar, yang berkeyakinan semua masalah pasti ada jalan keluarnya dan yakin semua usaha pasti bisa. Dari modal tersebut, dirinya memberanikan membuka usaha toko kacamata di salah satu mall di Depok pada Januari 2007. Namun kendala modal masih terbatas. Herik memutar otak untuk mengambil risiko mencari modal pengembangan usaha optik, yaitu dengan selang beberapa bulan di tahun yang sama, Herik membuka usaha lain, yaitu berjualan DVD hingga membuka 14 cabang di tahun 2010 dengan omset 18 miliar rupiah. Namun bisnis ini dinilai ilegal dan bergejolak di hati. Akhirnya Herik memutuskan berfokus bisnis optik tanpa pengetahuan dan pengalaman saat itu. Dan cabang usaha DVD tersebut dibagikan begitu saja pada perantau yang belum memiliki pekerjaan. Pada tahun 2016, berhasil membuka distributor peralatan optik terbesar di Depok. Namun di 2018, sempat mengalami kehancuran dalam pola manajemen perusahaan, meski sudah sempat memiliki 9 cabang, pada akhirnya hanya bertahan 2 cabang. Herik yang dikenal ramah oleh sahabatnya pernah mendapatkan undangan dari Global Sources International mewakili Indonesia untuk terbang ke Hong Kong. Dirinya pun mendapatkan reward dari penjualan produk optik untuk perjalanan ke Korea, Jepang, Beijing, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Herik yang sudah berpengalaman jatuh bangun dalam dunia usaha tak menyurutkan semangat untuk bertumbuh, memberanikan diri membuka cabang baru Optik Asia di Margonda di saat pandemi ketika perekonomian dunia menurun. Namun dirinya membuktikan adanya peluang yang bisa dimanfaatkan di balik surutnya ekonomi. Hingga 2022 sudah berdiri 6 outlet. Dan 6 outlet Optik Asia yang sudah tersebar di Depok dan Bogor berlokasi di Jalan Margonda Raya Depok, Jalan Kartini Depok, Depok Town Square, Pasar Bersih Sentul, dan Bukit Cimanggu City Bogor. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bisa menghadirkan solusi di setiap permasalahan yang ada. Inilah prinsip hidup yang selalu dijalani Herik sebagai sosok yang mudah bersosialisasi dan humanis. Tak hanya sebagai pengusaha optik, dirinya pun aktif dalam kegiatan sosial yang sejalan dengan bisnisnya, yaitu mendirikan komunitas Mahar Mata Harapan yang bertujuan membagikan kacamata gratis untuk memberikan harapan bagi mereka yang di pelosok, bertujuan mencerdaskan anak bangsa melalui kacamata, serta memudahkan para lansia membaca dan beraktivitas dengan baik. Perkenalkan, nama saya Rindu, cita-cita jadi dokter. Hai, nama saya Shalita Syukri, cita-cita saya jadi ilmuwan. Terima kasih, Mahar. Terima kasih, Mahar.
Meski sempat tak tamat bersekolah saat SMK, Herik membuktikan sebagai pengusaha tangguh yang memulai dari nol. Dirinya pun aktif berorganisasi, dipercaya sebagai Bendahara Umum BPC HIPMI Kota Depok periode 2018 hingga 2021, melanjutkan kiprahnya di BPD HIPMI Jawa Barat di bidang OKK, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan periode 2021 hingga 2024, serta masuk dalam kepengurusan Kadin Kota Depok bidang pemasaran dan permodalan. Tak hanya itu, menuai sukses dari berbisnis optik, dirinya bergabung di Gapopin, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia, menjabat sebagai Sekretaris Umum periode 2018 hingga 2023 di Kota Depok, dan juga bagian dari pengurus ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata Indonesia di Jawa Barat. HIPMI yang sudah memasuki era emas 50 tahun. Herik yang terinspirasi dari sosok sang pendiri HIPMI, Ayahanda Abdul Latif. HIPMI tidak muncul tiba-tiba dari sebuah ruang hampa. Ia adalah wujud dari perjalanan panjang gagasan besar yang nyata dan cita-cita mulia dipicu dan dipacu oleh kegelisahan anak bangsa tentang ironi negeri tercinta. Memang sudah merdeka, tapi mereka belum kunjung menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari sinilah Herik ingin mengabdikan dan terus berkontribusi, terutama memajukan Kota Depok dengan bersinergi dan berkolaborasi membangun potensi ekonomi baru di Kota Depok. Herik Yosis Wardinata sebagai sosok yang ideal melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok periode 2022 hingga 2025. Saya, Herik Yosis Wardinata, mari bersinergi bersama HIPMI Kota Depok. Sinergi Herik! Siap, Wakil!